Orang dengan matahari di rumah ketiga itu biasanya perlu untuk selalu kontak dengan orang lain. Dia tidak bisa sendiri. Sendiri itu sangat menyiksa buat dirinya. Sehingga ketika dia tumbuh dan besar, dia menyukai lingkungan-lingkungan di mana banyak orang, di mana dia bisa bertukar informasi. Dia bisa menjadi lebih pintar, menumpuk informasi banyak dan kemudian menceritakan. Jadi biasanya orang dengan matahari di rumah ketiga itu tidak menumpuk informasi untuk diri sendiri tetapi untuk kembali disebarkan. Nah, oleh sebab itu di era seperti sekarang biasanya orang dengan matahari di rumah ketiga sangat aktif di bidang media sosial. Karena buat dia apapun pengetahuannya, apapun yang ada di kepalanya dia perlu untuk disebarluaskan kepada banyak orang. Karena itu sudah menjadi kebutuhan dia untuk selalu punya kontak dengan orang lain. Kalau dia bersendiri dia merasa kurang, ya, sehingga pada saat ini kalau orang dengan matahari di rumah ketiga tidak cukup banyak punya teman, ya, baik di teman langsung ataupun teman virtual, berarti ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Karena dalam kondisi prima, dalam kondisi sehat, maka dia akan dengan sangat senang hati selalu punya kontak dengan orang. Baik itu adalah teman lama, teman baru, bahkan teman yang belum dikenal pun, dia akan sangat suka untuk menginisiasi satu percakapan. Karena apapun informasi yang diperoleh dari orang, bahkan yang tidak dikenal, bahkan informasi yang sama sekali baru, buat dia itu akan memberi excitement, mencoba memahami dan menempatkan sebagai salah satu pemahaman itu adalah hal yang sangat menyenangkan buat orang dengan matahari di rumah ketiga. Karakter lain dari orang dengan matahari di rumah ketiga adalah fleksibilitas. Mudah sekali berubah, mudah sekali diajak kompromi. Ya, dia biasanya kalau ketemu dengan orang-orang di satu lingkungan, dia akan sangat mudah menyesuaikan diri mengikuti apa yang menjadi kebiasaan di sana. Walaupun kemudian dia juga tidak berdiam diri, dia juga akan berusaha untuk mempengaruhi lingkungan tersebut. Dan kalau itu tidak berhasil, maka dia akan pindah ke lingkungan lain di mana dia merasa sepenuhnya bisa diterima dan proses pertukaran informasi itu berjalan kembali. Kalau itu tidak sampai terjadi, kalau stuck, maka dia akan mencari sampai dia menemukan orang-orang yang cocok diajak berkomunikasi, dan tidak bisa hanya satu-satu orang, tetapi dengan kelompok yang lebih besar.